Lanjutkan pertemuan tentang three states of matter kemarin. 3 bentuk atau wujud dari materi atau dari zat. Bentar, Mister ganti. Oke. Mister, I want to pee. Apanya? Oh ya. I want to. Ya. Kemarin sudah dibahas sampai nomor 2 ya. Sekarang kita masuk ke number 3. Valentina, number 3. Please answer. Valentina. Ya, nomor 3 jawabannya. Do not have a definite volume. Yes. And can be apa jawabannya? Yes. Do not have a Gas and yes. ya. Gases and can be compressed. Dapat dimampatkan. Oke. Next. Yang kemarin belum menjawab adalah Valeri. Valeri, number 4. Fluid do not flow, but liquid and gas can flow easily. Oke. Solid do not flow, but liquid and gases can flow easily. Liquid and gases ini boleh dibolak-balik ya jawabannya. Gases dulu boleh, liquid dulu boleh. Nah, kalau bisa flow easily, kemarin disebutnya apa? Namanya. Siapa yang bisa? Raise hand yang bisa. Nomor berapa, Mister? Nggak ada nomornya, Mister tanya. Kalau misalkan dia bisa flow, bisa mengalir, itu disebutnya sebagai apa kemarin? Benda apa? Benda. Jadi zat cair dan zat gas itu disebut sebagai apa? Karena bisa mengalir. Apa ya? Pressure. Fluids atau fluida, ya. Benda yang bisa mengalir. Oke. Kita lanjutkan nih. Halaman? Ini enggak ada. Belum aku. Apanya? Ini. Yang nomor 4. Oke. Halaman 2 sampai 9 kah? Mister, halaman 2 sampai 9 bukannya kemarin udah. Iya, tapi masih ada beberapa yang belum. Sudah ya? Oke, ini cara mengukur volume. Belum, Mister. Tinggal titip, Mister. Katanya sudah. Sudah? Saya main peta umpet. Sudah. Sudah ya? Oke, next. Ini adalah cara mengukur benda padat yang tidak beraturan. Mister, kami Sorry, belum main ML. Dia kayak gitu. Ngelek lagi. Oke. Udah kelihatan ya slide-nya ya? Ya, tapi nggak kedengeran. Ya, nggak apa-apa, Mister jelasin aja. Ini adalah cara mengukur volume dari benda yang tidak beraturan. Contohnya ini batu ya. Jadi batu ini kan bentuknya tidak beraturan. Nah, gimana caranya mengukur batu ini? Itu dengan cara memasukkan menggunakan gelas ukur dengan cairan.
awalnya kan segini tadi ya, ketika batu dimasukkan dia naik. Naiknya itu disebut volume dari batunya. Nah, ini awalnya segini ya, 100. Ketika batu dimasukkan, maka dia naik menjadi 120. Maka volume dari batu ini bisa dilakukan dari 120 dikurangi dengan 100. Ya, yang akhir dikurangi dengan awal. Jadi volumenya batu itu 20 ml. Itu adalah cara mengukur dari volume yang tidak beraturan ya. Atau bisa juga pakai ini. Gelas Eureka namanya. Diisi air sampai penuh, sampai segini penuhnya. Nanti ketika dimasukkan batu, dia akan keluar airnya ke sini. Nah, air yang dipindahkan yang ada di sini ini adalah volume dari batunya. Gitu ya. Jadi volume of displaced water, volume air yang dipindahkan itu akan sama dengan volume dari batunya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang mengukur volume dari batu yang tidak beraturan atau benda yang tidak beraturan. Nggak kedengeran atau banyak yang kelewatan soalnya Mister ngelek-ngelek terus. Oh gitu. Ya, Mister ambil gambar-gambarnya aja ya. Mister sering ngelek soalnya, jadi kayak diam terus tiba-tiba cepat gitu. Sebentar ya. Oke, dari sini dulu cara mengukurnya. Pertama, kita masukkan air ke gelas ukur ini. Contohnya aja 100 ya, 100 ml. Dari sini dulu, sudah jelas? Bertahap aja, biar nggak ngelek-ngelek. Udah ya. Terus sesudah 100 ml, baru kita masukkan batunya. Ya, ini awalnya 100, kemudian batu dimasukkan, airnya tuh naik. Ya, setelah batu dimasukkan itu sampai tenggelam batunya, nanti airnya akan naik. Nah, kenaikannya itu diukur lagi, dilihat ternyata 120 ml. Dari sini sudah jelas? Sudah ya. Jadi awalnya 100 ml, kemudian setelah batu dimasukkan naik menjadi 120 ml. Udah? Lagi guys. Aku bisa. Nggak bisa kabar. Oke. Ngelek Mister sumpah, tolong. Ngelek ya? Kemarin kita bayuan ya, Ben. Iya, mantap ya. Ini awalnya diisi dengan air 100 ml. Kemudian batu dimasukkan. Diukur lagi, ketemu 120 ml. Atau gini aja. Mister tulis saja ya, di samping ya. Awal air 100 ml. Awal lo. Kemudian akhir batu dimasukkan ya. Batu masuk. Maka menjadi 120 ml. Oke. Awal air itu 100 ml. Setelah batu dimasukkan, maka airnya menjadi 120 ml. Maka volume dari batu itu bisa dicari dengan cara mengurangi. Ya, 120 dikurangi dengan awalnya 100.
maka hasilnya volume dari batu itu adalah 20 mililiter. Ya, ini adalah cara mengukur benda irregular. Irregular itu yang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan, bukan tabung, bukan kerucut, bukan balok, bukan kubus, gitu ya. Jadi bentuknya tidak beraturan. Contohnya tadi batu. Ada banyak bentuk yang tidak beraturan lagi. Kalau misalkan buku ini itu masih beraturan ya. Ini bentuknya balok ya. Meskipun tipis seperti ini, tapi bentuknya balok. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang pengukuran benda yang beraturan. Tidak? Tapi Mister ngelek terus. Ya, makanya Mister tulis supaya kamu bisa memperhatikan dari tulisan. Karena suaranya ngelek kan? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini PR. PR kamu tulis di notebook ya. Di notebook. Bapak paling ngelek. PR. Oh, Dual unlimited. Donut unlimited. Oke, ini akan kita gunakan untuk PR. Dicatat di notebook. How to measure. Ya kan, Bagaimana kan? untuk mengukur the volume of the styrofoam box. Jadi cara mengukur volume dari kotak styrofoam. Styrofoam yang sering dipakai untuk tempat makanan ya. Nah, gimana tuh cara mengukurnya? Kan kita kalau batu, kita mengukurnya cukup kita masukin ke dalam gelas ukur itu tadi, langsung airnya naik ya. Nah, ini bagaimana nih caramu mengukur volume dari styrofoam box. Pada styrofoam box itu, kalau misalkan kita masukkan ke dalam air, itu dia mengapung, tidak tenggelam ya. Padahal tadi syarat untuk melakukan pengukuran volume benda itu, bendanya harus tenggelam. Ini nanti kalian Nggak tahu, Mister. Loh, dipikirkan dulu. Katanya mau jadi saintis semua. Harus berpikir, ini gimana ya caranya? Enggak, aku lo nggak mau jadi apa. Aku mau saintis. aku Melatih analisa ya, melatih analisa kita. Gimana kalau ada masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Caranya tetap sama ya. Tetap sama, kamu menggunakan air seperti tadi. Misalnya, ini kamu nanti bukan melakukan eksperimen enggak, tapi tulis saja, pakai tulisan aja ya. Gimana caranya kira-kira? Itu. Misalnya kamu punya semua bahannya, jadi gelas ukurnya punya, gelas ukur yang besar punya, terus kemudian airnya ada semua, udah nggak perlu dipikirin, pokoknya semua alat punya. Gitu ya. Bagaimana cara untuk mengukur volume styrofoam box yang kalau dimasukkan ke dalam bejana ukur itu dia mengapung. Gimana caranya? Nanti coba dipikirkan ya. Ini nanti sebagai PR. Kumpulinnya PR sulit loh. Saya nggak pernah ya, PR. kumpulinnya agak sama lama sekali. aja karena kalian butuh berpikir kan. Kumpulinnya maybe Sabtu aja deh. Sabtu sore ya. Paling lama Jadi Sabtu sore. pertanyaannya apa, Mister? Kenapa? Kecepatan. Pertanyaan PR Cuma satu. apa? Cuma mikir satu tok ya. Gimana Sulit caranya? loh, Oke. Itu, Mister. Sampai Sabtu jam 6. Volume of the- Kita lanjutkan ya. Sampai hari Rabu aja. Sabtu aja, jangan lama-lama. Bentuknya kotak atau tidak aturan? Bentuknya seperti ini. Loh, apa Nah, ya, tidak beraturan styrofoam ini. box-nya? Kalau Nggak kotak, punya aku. kalau balok kan kita tidak bisa. Kalau balok kan kita bisa pakai rumus. Ini bentuknya tidak beraturan ya. Kayak bentuk yang seperti ini. Aku nggak punya kayak gitu.
Loh, bukan disuruh eksperimen. Bukan disuruh kamu mencoba, cuma memikirkan aja gimana caranya, enaknya gitu. Nggak usah dilakukan percobaan, nggak Masukin apa-apa. Dimasukin air kalau ini ngambang ini, ngapung ini. Padahal kalau mau ngukur itu kan dia harus ke tenggelam. bawah. Apanya? Nah, itu nanti kalian pikirkan, makanya terus ditulis gimana caranya menurutmu ya. Nanti kita akan bahas pada minggu depan waktu sains lagi ya. Bisa nggak kamu mengukur sesuatu yang Oke, mengapung? bye-bye. Oke, next. Matter can exist in different states depending on its temperature. Jadi, suatu zat itu dapat berada pada wujud yang berbeda tergantung dengan suhu yang dia terima. Jadi contohnya di sini es ya. Es itu solid, dia benda padat. Kemudian ketika dia dipanaskan, dia akan menjadi liquid state, menjadi zat cair, yaitu air. Nah, air kalau kita panaskan terus, maka dia akan mengalami penguapan, menjadi uap air, yaitu berubah menjadi bentuk gas. Ya, jadi di sini ada bentuk solid ketika dingin, kemudian dipanaskan pada suhu ruang, dia menjadi liquid, kemudian kalau kita panaskan terus, dia menjadi gas. Seperti ini. Berarti yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi perubahan wujud itu adalah temperatur ya. Ini diingat-ingat. Temperatur atau suhu. Oke, kita lanjutkan. Mr. Ferdi ngelek nggak sih? Iya, terus gimana lagi loh? Memang jaringannya. Kita lanjutkan pada textbook page 10 sampai 12 tentang air pressure atau tekanan udara. Air pressure is the push exerted by air on an object. Ya. Jadi di sini masih nge-lag? Masih nge-lag nggak? Jadi tekanan udara adalah dorongan atau desakan oleh udara pada suatu benda. Ya, tekanan atau desakan oleh udara pada suatu benda. Contoh kita melakukan tekanan udara itu ketika kita meniup balon atau minum dari sebuah sedotan. Kita itu menggunakan tekanan udara. Kemudian water jets. Water jets ini bisa kalian lihat di halaman 12 ya. Di page 12. Page 12. Water jet yang bagian bawah itu digunakan untuk membersihkan, biasanya membersihkan jendela atau membersihkan mobil yang kotor gitu ya. Jadi dari selangnya itu keluar airnya bertekanan tinggi sehingga dia bisa membersihkan. Tuh. Itu adalah contoh dari penggunaan air pressure pada halaman 12 ya, textbooks. Air pressure act in all direction because air particle move in all direction and strike a surface from any direction. Jadi tekanan udara itu berlakunya ke seluruh arah, ke semua arah, karena partikel-partikel udara itu bergeraknya juga ke semua arah dan menabraknya atau menekannya itu di semua permukaan dengan semua arah, ya, dari semua arah. Permukaannya dari semua. Itu kan. Ngelek. Oke. Nah, when the air pressure suddenly changes rapidly,
Ketika tekanan udara itu secara tiba-tiba berubah secara cepat, misalnya pada penerbangan pesawat ya, kalian dapat menguap atau menelan sesuatu gitu atau makan permen ya, sehingga telinga kalian tidak berdenging atau itu kalau bahasa Inggris istilahnya pop. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan tekanan antara di dalam dan di luar telinga. Itu tujuannya. Ngelek. Jelek banget Mas. Gak jelas ini. Oke. Banget, guys. Nah, air pressure ini disebut juga atmospheric pressure ya, tekanan atmosfer. Nah, semakin dia ke bawah, maka tekanan atmosfernya semakin tinggi atau semakin besar. Kalau kita semakin naik ke atas, maka tekanan udara atau tekanan atmosfernya semakin rendah. Tuh. Oke, dari sini dulu, apa ada yang ditanyakan? I'm sorry, my connection is bad. So bad. So. Dek, sampai nggak dengeran. Oke. Tapi Ah, ini nanti kan putus-putus. terekam ya, kan ada rekamannya. Di rekamannya itu mungkin suaranya Mister lebih lancar nanti. Jadi kalian mungkin bisa mendengarkan dengan lebih jelas di rekamannya. Intinya kalau semakin ke bawah, itu nanti tekanan udaranya semakin tinggi ya. Kalau semakin naik, tekanan udaranya semakin rendah. Air pressure atau atmospheric pressure. Ini ada videonya sedikit. Wait. Ngelek banget. Ya. Jadi tekanan udara itu menekan kita kapanpun dan dimanapun selama kita ada di bumi ini ya. Jadi itu seperti gelombang yang menekan kita. Tuh. Kita mungkin berpikir bahwa sekeliling kita ini kosong gitu ya, tapi sebetulnya sekeliling kita itu ada udara yang menekan kita ke semua arah. Yes. Ya, Sean. Nah, volume pada jari kelingking kita itu memiliki banyak molekul-molekulnya ya. Ini ada molekul-molekulnya. Molekulnya itu sangat banyak, sampai sebanyak seluruh serangga di bumi. Kalau kita kumpulkan dalam 1 cm kubik. Nah, ini membentuk suatu gaya yang menekan. Nah, ini disebut sebagai tekanan udara. Nah, tekanan udara itu sangat besar sekali, bahkan seperti sebesar gajah gitu ya, di sini digambarkannya. Tapi kenapa kok kita tidak tergencet gitu? Kenapa kita tidak tergencet? Karena tekanan udara itu menyebar ke seluruh ruangan dan tubuh kita itu juga memiliki tekanan yang melawan tekanan udara di sekitar kita. Sehingga kita tidak mengalami kegencet itu tadi. Itu ya. Ya, kita tidak mengalami rasa
tertekan oleh udara itu karena tekanan udara itu terjadi secara merata pada tubuh kita. Seperti itu. Nah, selain ada air pressure, juga ada liquid pressure atau tekanan zat cair. Is the push exerted at a point in a liquid by the part of the liquid that is above it. Jadi, tekanan zat cair adalah desakan atau dorongan dari sebuah ujung-ujung zat cair oleh bagian dari zat cair yang di atasnya. Jadi misalkan ini ada zat cair, tekanan di bawah sini adalah dari efek tekanan zat cair yang di atasnya, gitu ya. Ini menekan ke bawah, ini juga menekan ke bawah. Liquid pressure is like air pressure, act in all direction. Tekanan zat cair ini seperti juga tekanan udara, berlaku ke semua arah. The atmospheric pressure atau air pressure at sea level is about 100.000 Pascal. PA ini adalah singkatan dari Pascal. Satuan untuk tekanan, khususnya tekanan udara. Every 10 meters of seawater exert an additional pressure of 100.000 Pascal. Jadi tiap turun 10 meter dari permukaan air laut, maka tekanannya bertambah 100.000 Pascal. Jadi seperti ini ya. Ini sea level. Nah, setiap kali dia turun ke bawah 10 meter, maka tekanannya bertambah 100.000 Pascal. Then, calculate how much the pressure at 300 meters below the surface of the water. Nah, cara menghitungnya untuk mengetahui tekanan pada 300 meter di bawah permukaan air, ini kita bagi dulu 300 meter ini dengan 10 meter. Ya, kita bagi 300 meter dengan 10 meter, maka hasilnya adalah 30. Maka 30 ini kita kalikan dengan 100.000. Ini kurang 0. 100.000 Pascal. Maka hasilnya di sini adalah nolnya jadi berapa ini? 5, 6 ya. Jadi 3 juta Pascal. Nih. Ini cara menghitung tekanan di bawah permukaan air. Sudah tidak lag? Atau masih lag? Lag. Masih lag. Wah, ya susah kalau lag-lag ini. Lag. Contoh lagi, misalkan kita 200 meter di bawah permukaan laut. Misalkan, kalau 200 meter berarti berapa tekanannya? Maka tinggal kita bagi ya, 200 dibagi dengan 10. Kita hilangkan nolnya di sini. Maka jadinya adalah 20. Nah, 20 di sini dikalikan dengan 100.000 Pascal. Tinggal tambah nolnya aja. Ini ada berapa nolnya? 3, 4, 5. Ini 1. Berarti ada totalnya 6. Menjadi 2 juta Pascal. Ini tekanan jika 200 meter di bawah air. Itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Oke, self-check.
Buka textbooks halaman 14 ya. Textbooks halaman 14, nomor 5 sampai nomor 8. Coba kamu kerjakan dulu. Nanti kita bahas bersama-sama, Mister tunjuk secara random beberapa orang yang akan menjawab. Kerjakan textbooks page 14. Ini nanti akan sampai jam 10.45. Halo, Ya. Sudah selesai? apa Mister? Loh, kok apa? Ini self check textbooks halaman Oh, 14. udah. Oke, yang lain ada yang belum selesai? Nomor 5 sampai 8. Aku belum. Ya, cepat, Mister Nah, tunggu ya. 3 menit lagi ya. Sekarang udah lancar ya kayaknya ya. Kalau Mister nggak nerangin lancar. Kalau Mister nerangin nge-lag ya. Gimana ini? nonton HP jam 3. Ditonton Jin. Oke, sudah ya? Sudah? Finish. Yang belum siapa? Yang belum nggak tahu. Tadi Son. Iya, maksudnya yang belum ngomong siapa gitu. Kalau nggak ada yang jawab kan berarti sudah semua. Kalau sudah semua, Mister tunjuk random untuk menjawab. Masih belum. Tunjuk aku aja Oh, Mister, Jensina semua belum. Jensina belum, ya Semua tunggu nomor aku sebentar. aja. Rakus, nggak boleh. Aku belum Mister. Iya, selesaiin dulu. Aku juga belum. Ya, selesaikan dulu. Nggak tahu. Iya, Hans. Cepet
cepet lah, masa ngerjain cuma 4 nomor aja lama. Ya kamu kerjain dulu sih kayak. Duh, aku ngerjainnya barusan, tapi Masa bukannya dari minggu lalu. ya juga ya. Nah, itu. Apaan nih? Oh, ya ya. Kenapa aku ngerjain minggu lalu ya? Kamu kerjain di les toh? Iya sih. Hmm. Tapi aku sekarang udah berhenti les. Berhenti. Ya sebetulnya dikerjain sendiri juga bisa kalau mau baca-baca. Nggak usah les pun. Iya, biasanya aku itu iseng-iseng. Berarti semua semester 2 sudah selesai? Udah. Udah siap PAS berarti ya? Enggak belum lah, Mister Anu. Semuanya. Gila. Oke, sudah jam 10.36. Sudah selesai ya? Kita coba ya. Keanu. Pencet reset. Keanu. Resen. Unmute. Keanu. Mana Keanu? Ya, jawaban untuk nomor 5 Keanu adalah ya, jawaban nomor 5 apa Keanu? Apa? Mister nggak dengar. Pressure. Oke. Air pressure. Ya, karena ini ada tulisan air di sini. Air. Kayaknya Mister yang Oke. Mister selalu nyontek jawaban murid loh. Mister emangnya nggak bisa. Nggak bisa, Mister. Makanya Mister nunggu kamu jawab dulu, terus baru Mister jawab. Dasar. Gisel, resen. Ya, jawaban nomor 6. Hati-hati ya, ini ada tulisannya. Di-unmute dulu. Kamu nanti ngomong, Mister nggak dengar. Jawabannya? Aku tahu. Sama. Ini loh sama. The push exerted by air. Berarti air pressure. The push exerted. Liquid pressure. Ya. Liquid pressure. Tekanan. Sama. Bahasa Indonesia apa sih? Liquid pressure itu bahasa Indonesianya apa Kenny? Tekanan air. Good, tekanan air. Tekanan air. Nomor berapa? Number 7. Insurance. Enaknya ya udah Kenny aja deh. Number 7. Number 7. Ini aku nggak tahu bacanya ini. Lo belajar. Salah nggak apa-apa. Apa nggak tahu bacanya aku. Increase itu ya, meningkat. Increase it. Ayo. Present dulu. Iya, tapi aku nggak bisa bacanya. Belajar, bisa pelan-pelan. Mister aja nggak bisa baca, tetap baca. Ayo. As depth increase. Bukan gitu. Depth itu apa? Ngelet. Depth di sini kedalaman gitu, ya. Ngelet. Aduh, ngelet. Aku nggak ngelet kok. Kamu pura-pura ngelet.
Mister. Ya. Oke, dibaca. Guys, Mister putus-putus loh. Ayo. Mister bener lek jelasin putus-putus, lek diem aja nggak putus-putus. Lah ya, gimana ini ya? Atau Mister pakai Lah bahasa kan isyarat putus aja? lagi kan. Ya nanti Mister ulang kalau masih ada waktu ya. Kurang sedikit ya. Tapi kalau ada waktu, makanya cepat ini selesaiin. Ya kalian putus-putus. Iya Kak, suara kambing. Nanti Mister ulang putus-putus lagi. Ayo. Ayo, Kenny. As depth increase, liquid pressure, titik-titik. Sebagaimana kedalaman itu bertambah besar atau meningkat, maka tekanan air atau tekanan zat cair itu gimana? Increase or Tadi decrease? yang Mister ngomong. Inggris. Tadi yang Ya, sama-sama dengar. increase. Macet-macet Mister. Ya, Tadi yang Mister nggak dengar. yang mana? Jadi Yang putus, depan, terus yang ini. putus gitu. Ya Yang ini. semuanya. Putus-putus semuanya. Yang artinya- Mister ngomongin semuanya putus-putus, ngelek-ngelek. Tapi Mister di sini kok enggak ya? Udah enggak ya? Aku dengerin Kenny Ya, jelas barusan. lancar. Sebagaimana Kita di kedalaman meningkat atau semakin tambah dalam, maka tekanan zat cairnya akan bertambah juga tadi ya. Semakin dia dalam, menyelam ke dalam air, maka tekanan zat cair yang dialami itu semakin meningkat juga. Oke. Next. Siapa ini yang belum ya? Yang belum Mister Ferdian. Mister Ferdian udah nerangin tadi. Kan nerangin. Dibalik. Jawab. Atau dibalik. Mister Ferdian yang jawab, Kenny yang nerangin. Ya. Itu ya. Pertemuan berikutnya ya. Ya. Loh, sungguhan loh. Ya. Ya udah kamu nerangin ini, yang bagian air. Bab baru itu. Mister jawab dulu lah. Oke. Air pressure, liquid pressure, many useful application, such as tadi bisa digunakan untuk water jet, terus bisa digunakan untuk apa lagi tadi? Drinking straws. Ya, menyedot di sedotan ya, Water jet. atau inflate balloon Ngelek kan mampus. itu. Ya, dipilih 2 aja. Betulnya masih banyak kegunaannya, tapi ini salah 2 aja kalian pilih. Salah ngelek banget. 2. Kalau salah 3 itu nama kota. Salah 3 itu ya. Mister ngelek. Mister ngeleknya minta ampun. Oke. Oke, ini kurang 2 menit. Sumpah, Lek, Ada Mister yang malah ditanyakan? nggak ngelek. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mungkin apa yang ditanyakan Mister Wong tadi sepanjang tadi nge-lag gitu ya? Ya nanti kalian bisa lihat di Ya, ada yang YouTube-nya. ditanya. Bisa lihat di YouTube. Oh. Nanti kalau ada yang tidak mengerti dicatat. Nanti pertemuan mendatang kalian tanyakan di awal pertemuan. Ya, Mister, kemarin mau tanya yang bagian ini maksudnya Mister seperti apa? Atau bagian ini maksudnya seperti apa? Gitu ya. Jangan lupa mengerjakan PR-nya. Pertanyaannya ranketnya Mister apa? Apa? Ranketnya Mister apa? Pertanyaan. Tulisannya Kan gitu. bisa dilihat di situ. Jangan lupa PR-nya. Pertanyaannya ranket Mister apa? Ranked Satu menit. L. out of record itu. Tulisannya gitu kok. Ini sudah dicatat semua, sudah direkap.
Jawabannya sudah? UDH, udah. Udah. Oke, jangan lupa tadi PR-nya ya. Oke, bye-bye. Jam berapa ini? Ya, udah. Selesai. Oke. Jangan lupa PR-nya dikumpulkan hari PR-nya Sabtu. harus nyari barang yang bisa mengapung di air ya, Mister. Bye, Vol. Loh Bye. iya, harus mikir. Bye. Kalau batu yang tenggelam ya langsung kamu masukkan. Ini harus berpikir sedikit gimana caranya kalau dia mengapung. Itu ya. Oh, jadi Dadah. harus mikir biar mengapung. Isukan mengapung. Mengapung. Yang mengapung apa yang mengapung? Tapi aku basah. Stop share.